Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan manajemen resiko investasi bank syariah. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu kita bahas ke depannya, yaitu ada mengenai definisinya, tujuan dan sumber-sumber, prinsip, jenis, faktor, pendekatan, bentuk, terus cara mengurangi risiko, dan juga bagaimana penerapan manajemen risiko. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari manajemen risiko investasi sendiri. Istilah investasi itu terdapat dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Latin dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Latin, investasi itu dikenal dengan istilah investier yang berarti memakai, dan untuk dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan investment. Adapun secara keseluruhan, manajemen risiko investasi yaitu merupakan bagaimana cara mengelola permasalahan keuangan yang ada atau sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin saja timbul di masa mendatang sebagai akibat dari investment yang dilakukan pada zaman sekarang. Langsung saja mengenai tujuan investasi dan sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko investasi. Adapun tujuan dari investasi sendiri itu apa sih? Yang pertama itu terciptanya keuntungan yang sebanyak-banyaknya, atau bisa dikatakan untuk meraih sebuah profit gitu. Jadi untuk yang kedua itu ikut serta dalam memberi andil bagi pembangunan bangsa. Yang ketiga terciptanya keberlanjutan investasi yang dilakukan. Terus untuk keempat terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Adapun dari mana sih sebenarnya sumber-sumber dari risiko investasi sendiri? Di antaranya ada bisa kita lihat risiko pasar, risiko bisnis, risiko likuiditas, risiko negara, risiko suku bunga, risiko inflasi, finansial, dan juga nilai tukar mata uang. Dan berikut adalah prinsip-prinsip investasi dalam bank syariah. Yang pertama ada rentabilitas. Sebagai fund manager yang amanah, bank syariah tentunya memperhatikan aspek yang membawa keuntungan. Yang kedua ada split risk. Ini artinya bank syariah tentu memikirkan risiko apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yang ketiga ada usaha halal. Tidak hanya perkara keuntungan, tetapi bank syariah juga memikirkan apakah usaha yang dijalankannya halal, karena halal merupakan poin penting yang dijadikan untuk bahan pertimbangan. Yang keempat ada likuiditas. Bank syariah tentunya memastikan apakah dana dalam bank syariah itu tersedia untuk keperluan nasabah. Dan yang terakhir itu ada skala prioritas. Jadi bank syariah itu lebih mengutamakan investasi yang membawa keuntungan dengan tingkat tinggi dibandingkan dengan investasi dengan tingkat keuntungan yang lebih rendah. Jenis risiko yang dihadapi oleh para investor dalam melakukan investasi menurut Barisna ini adalah 4. Yang pertama itu risiko pasar. Dalam hal ini, kemungkinan kerugian perusahaan terjadi karena keuntungan yang didapatkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan. Risiko bisnis ini berkaitan dengan cakupan usaha dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada risiko finansial. Risiko yang terjadi serta cara dari perusahaan membiayai seluruh kegiatannya, yakni contohnya penggunaan utang di dalam membiayai aset dari perusahaan. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pada saat sekuritas ada di pasar sekunder. Risiko tersebut berkaitan dengan adanya kecepatan serta pembelian dari penjualan suatu aset dan juga tingkat harga yang terbentuk dalam transaksi tersebut. Yang keempat ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar itu berhubungan dengan fluktuasi dari nilai tukar uang mata domestik dengan nilai mata uang negara lain. Risiko ini biasanya dihadapi oleh para investor internasional ataupun perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam kegiatan operasionalnya serta pendanaannya.
Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko investasi, baik itu makro ataupun mikro. Di dalam faktor mikro atau fundamental, terdapat faktor yaitu kebijakan dividen. Sedangkan di makro, terdapat tingkat suku bunga dan juga nilai kurs. Faktor lainnya yang mempengaruhi risiko investasi, yaitu yang pertama, terdapat risiko bisnis. Risiko bisnis yaitu risiko yang muncul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Yang kedua, terdapat risiko likuiditas, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemampuan dari saham yang bersangkutan guna segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga yaitu risiko tingkat bunga, yaitu risiko yang terjadi akibat adanya perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen di pasar modal. Yang keempat yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat kondisi perekonomian suatu negara yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh resesi dan kondisi dari perekonomian lain. Yang kelima yaitu risiko daya beli, yaitu risiko yang terjadi akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli yang diinvestasikan serta bunga yang diperoleh dan juga investasi, sehingga menyebabkan nilai real pendapatan juga akan lebih kecil. Yang terakhir yaitu risiko mata uang. Risiko mata uang sendiri adalah risiko yang terjadi karena pengaruh perubahan nilai tukar mata uang domestik atau rupiah dengan mata uang negara lain, contohnya yaitu dolar Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu pendekatan manajemen risiko investasi. Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan guna untuk mengurangi risiko yang ada. Terdapat prinsip 6C yang biasanya digunakan oleh pihak perbankan untuk melakukan proses screening dalam pembiayaan investasi. Pertama, yaitu karakter. Karakter sendiri yaitu untuk menganalisis integritas calon nasabah. Apakah calon nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, yaitu kapital. Kapital sendiri berupa berapa modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan usahanya, juga untuk tanggung jawab nasabah tersebut guna untuk menanggulangi risiko yang nanti ditanggung. Yang ketiga yaitu capacity. Capacity sendiri untuk mengetahui seberapa besar calon nasabah sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan juga mengembalikan pinjaman tersebut atau pembiayaannya. Yang keempat yaitu kolateral. Kolateral sendiri itu barang apa yang akan diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya kepada pihak bank. Yang kelima yaitu condition of economy. Condition of economy adalah faktor bisnis yang terdapat di sekitar lingkungan usaha si calon nasabah. Yang terakhir yaitu constraint. Constraint sendiri adalah hambatan yang dapat berupa sosial psikologi dalam suatu daerah tertentu yang memungkinkan menghambat usaha tidak dapat dilaksanakan. Bentuk risiko investasi dan mitigasinya. Yang pertama, akad mudharabah. Mudharabah ini berdasarkan prinsip berbagi hasil dan bagi risiko keuntungan dibagi berdasarkan risiko yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukannya. Yang pertama, faktor penentu investasi mudharabah. Debitur melakukan moral hazard. Mitigasinya yaitu bank perlu memastikan bahwa debitur tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas yang lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Kedua, bank salah dalam menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang dibiayai oleh bank. Mitigasi risikonya yaitu membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang diisi debitur. Ketiga, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur. Mitigasinya yaitu debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai dengan perhitungan yang disepakati. Yang kedua yaitu akad musyarakah.
Pada dasarnya, atas modal yang telah ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari misalnya, karena bertentangan dengan prinsip al-umumi al-umumi. Yang pertama, faktor pembentukan mitigasi pada akad musyarakah. Modal yang diberikan debitur dalam aset non-kas berbeda dengan harga pasar. Mitigasi risikonya yaitu bekerja sama dengan lembaga apasier atau fairware independen untuk memiliki aset non-kas tersebut. Lalu yang kedua yaitu bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang telah dibiayai pengembang. Mitigasi risikonya yaitu membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Yang ketiga, melakukan moral hazard. Ini mitigasi risikonya yaitu bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lainnya yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Keempat, debitur menyalahgunakan perannya sebagai partner dalam usaha bersama. Mitigasi risikonya yaitu tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Yaitu mengurangi risiko investasi. Ada 4 cara untuk mengolah risiko. Yang pertama, mengalihkan risiko, yaitu dengan cara mengalihkan risiko ke tempat lain, misalnya dengan cara asuransi. Kedua, mengontrol risiko dengan cara melakukan tindakan preventif atau melakukan pencegahan terjadinya risiko tersebut sebelum terjadi. Yang ketiga, memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar apa yang menjadi keputusan yang memiliki risiko tersebut lebih besar. Jadi, membatasinya dengan meminimalisir supaya risiko tersebut masih dapat dikontrol dan dapat dibesar. Keempat, pendanaan risiko dengan cara mencadangkan sejumlah dana untuk antisipasi jika dirasa menentang dapat risiko. Yakni penerapan manajemen risiko. Dalam hal investasi pasti terdapat risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan baik internal maupun eksternal. Beberapa proses manajemen risiko terhadap suatu kebijakan investasi yaitu identifikasi risiko, kedua pengukuran risiko, ketiga pemantauan risiko, keempat pengendalian risiko. Sekian presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.